Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan pada hari ini, pada tanggal 24 Oktober adalah salah satu peringatan di mana salah satu hari spesial bagi rakyat Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda ini hasil dari Kongres Pemuda II yang berlangsung 2 hari dari tanggal 27 sampai 24 Oktober 1928 di Batavia yang sekarang ini adalah Jakarta. Adapun isi dari Sumpah Pemuda yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi bukti bahwa perbedaan agama, ras, dan suku itu tidak jadi masalah dan masih dapat menumbuhkan rasa semangat persatuan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan ada pun pembahasan kedua tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini merupakan pernyataan Gajah Mada pada saat pengangkatannya menjadi Pati di Amangkubumi di Kerajaan Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Adapun isi dari Sumpah Palapa itu, kamu Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya akan baru melepaskan puasa. Secara garis besarnya, Gajah Mada bersumpah berpuasa beberapa waktu sampai ia dapat melakukan kerajaan yang ada di Nusantara, dan akhirnya tahun 1357 pada pertempuran Bubat, keinginan Gajah Mada tercapai dan ia pun melepaskan puasanya. Intinya, di mana ada kemauan, situ ada jalan. Nah, yang terakhir kita bahas adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 9-26. Ceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Ephesus dengan pemimpin yang kejam dan menyembah berhala bernama Raja Dakianus. Asalnya ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala, hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakianus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sebab itu Raja Dakianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Ephesus telah dipimpin oleh raja yang saleh. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan kisah Ashabul Kahfi. Demikianlah dari saya, Bu Nurul Aini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.